Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di kelas online SMK IT Nurul Huda. Sebelumnya, ini baru. Kenapa ada kelas online? Karena sekarang sedang terjadi wabah dan Cianjur itu zona hijau, Jakarta zona merah, dan Sukabumi pun sudah memasuki zona merah. Untuk mendukung program pemerintah agar memutus tali rantai penyebaran COVID-19. COVID-19 itu apa? Mari kita simak di video berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iwan ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu coronavirus. Virus yang saat ini sedang viral dan mewabah di seluruh dunia. Untuk teman-teman yang di rumah belajar, tetap stay at home untuk mendukung pemerintah mencegah atau memutus rantai penyebaran virus ini ya. Tapi walaupun di rumah, tetap semangat untuk belajar supaya ya cita-citanya tercapai. Tetap semangat teman-teman. Kita jelaskan. Mari kita simak video berikut ini. Apa itu virus corona? Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti MERS atau SARS. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina ya. Dan apa gejala virus corona? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini biasanya sih ringan, mulai dirasakan secara bertahap. Jadi ya nggak langsung tiba-tiba pingsan, enggak kayak. Jadi secara bertahap. Tapi ya ada juga sih orang yang nggak merasakan gejala apa-apa, tapi dia terkena virus. Makanya untuk teman-teman selalu jaga jarak dan rajin mencuci tangan, dan jangan sering memegang muka. Ya untuk pencegahan ya selalulah rajin-rajin cuci tangan. Untuk mencegah agar kita tidak terpapar virus corona, apa aja sih yang harus kita lakukan? Berikut pemaparannya. Bagaimana sih cara kita mencegah atau supaya kita terhindar dari virus corona? Yang pertama ya biasakan cuci tangan. Kalau misalnya kita di rumah gak ada hand sanitizer, pakai sabun juga gak apa-apa. Hand sanitizer itu untuk orang-orang yang jauh dari air, atau misalnya lagi di perjalanan mau cuci tangan ya bisa pakai hand sanitizer. Cuma kalau misalnya kita dekat dengan air atau ada sabun, lebih baik pakai air saja, karena itu sama juga tetap membersihkan tangan kita. Hand sanitizer, sekali lagi saya kasih tahu, hanya untuk orang yang jauh dari air. Terus yang kedua, jaga jarak kurang lebih ya 1 meter dari orang. Karena apa? Kalau misalnya kita jaga jarak 1 meter, orang yang bersin atau orang yang batuk itu tidak langsung kena kita karena jaraknya cukup jauh. Jadi ya usahakan jaga jarak supaya kita terhindar dari virus corona. Hindari menyentuh mata, menyentuh mulut, menyentuh hidung sebelum cuci tangan. Karena apa? Ya mungkin saja tangan kita udah terkontaminasi dengan virus tersebut, entah itu memegang ya pegangan tangga, uang, dan lain sebagainya. Karena ya virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita ya lewat mulut, hidung, mata. Ya usahakan dihindari dulu kalau sebelum cuci tangan, karena ya itu bisa berdampak terpapar virus corona. Ya yang keempat ya, kalau misalnya yang keempat ini ya kita diri sendiri itu harus sadar gitu. Kalau misalnya kita bersin ya ditutup. Kalau kita batuk, kalau misalnya gak ada penutup ya gini gitu. Jadi supaya si hasil bersin atau hasil bersin atau hasil batuk kita tidak menyebar ke orang lain dan tidak menyebarkan virus ke orang lain. Apakah COVID-19 sama dengan SARS? Jawabannya tidak. SARS malah lebih mematikan, tapi dia penularannya tidak sehebat atau tidak secepat virus corona. Karena virus corona dia menyebar dengan cara cepat.
dan sekarang sudah terpapar di berbagai atau di hampir di seluruh dunia ya. Kalau SARS dulu wabahnya kalau nggak salah pada tahun 2003. Dan pertanyaan berikut adalah, apakah kita perlu menggunakan masker agar nggak kepapar sama COVID-19? Haruskah saya menggunakan masker? Jawabannya, masker hanya digunakan untuk orang yang sakit. Dan kalau misalnya masker yang dijual orang-orang itu seperti masker yang serabut itu, dia hanya sekali pakai. Jadi kalau misalnya udah dipakai ya langsung dibuang saja. Nah, jika Anda tidak sakit atau jika Anda baik-baik saja ya, kasihan dong orang yang sakit, dia malah tidak kebagian masker dan malah dampaknya nanti ngeri. Orang yang nggak sakit nggak pakai masker, tapi orang yang sehat-sehat pakai masker. Nah, malah jadi menular dong orang-orang yang sakit. Oleh karena itu masker kalau tidak keadaan darurat, nggak apa-apa nggak pakai masker. Jadi, seberapa besar saya kemungkinan terpapar virus corona? Seberapa besar kemungkinan saya terpapar virus corona? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Tapi itu tergantung di mana tempat kita tinggal. Ya kalau misalnya tempat kita masih sedikit orang yang terpapar virus corona, ya lakukan pola hidup sehat. Kalau misalnya di kota kita atau di tempat tinggal kita udah banyak orang yang terpapar virus corona, ya jaga jarak dari orang itu sendiri. Ya hindari kerumunan. Terus ya banyak-banyak cuci tangan. Itu saja sih kalau misalnya di daerah kita banyak terpapar virus corona, tergantung daerah. Cuma kalau misalnya untuk mengantisipasi, rajin-rajinlah mencuci tangan, hindari kerumunan. Haruskah saya khawatir tentang virus corona? Ya jawabannya sih untuk waspada ya harus. Cuma kalau yang rentan terkena virus corona itu orang yang udah mulai berumur ataupun orang yang dalam keadaan mengandung. Atau dengan orang yang sudah sedang sakit itu karena kondisi imunnya sedang lemah ya, jadi orang itu mudah sih tertular atau terpapar virus. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa lama masa inkubasi COVID-19? Berapa lama masa inkubasi COVID-19? Masa inkubasi berarti waktu antara terpapar coronavirus dan mulai memiliki gejala penyakit. Sebagian besar perkiraan masa inkubasi untuk coronavirus itu sekitar antara 1 hari sampai 14 hari. Bisakah coronavirus atau manusia terinfeksi dari coronavirus dari hewan? Nah, coronavirus itu keluarga besar virus yang umumnya pada hewan sebenarnya. Kadang-kadang orang terinfeksi virus ini yang kemudian menyebar ke orang lain, misalnya SARS-CoV dikaitkan dengan kucing luwak, terus MERS-CoV ditularkan oleh unta dromedaris. Nah, kalau sumber COVID-19 ini pada hewan yang mungkin belum dikonfirmasi atau belum diketahui hewan apa sih yang bisa menyebabkan coronavirus menyebar. Nah, maka dari itu kalau kita pergi ke pasar, kalau pasar-pasar hewan, hindari kita langsung memegang hewan itu. Terus usahakan ya kalau makan makanan daging atau makan makanan hewan itu dimasak sampai benar-benar masak ya, jangan sampai ibaratnya setengah matang atau apa, atau dicuci dengan sebersih-bersihnya dan lihat di tempat penjualnya dia bersih apa enggak. Bisakah hewan peliharaan kita menyebarkan virus ke kita? Jawabannya sih masih belum relevan ya, karena memang di Hong Kong itu ada anjing yang terinfeksi virus corona. Tapi sampai saat ini sih belum ada gitu orang yang belum ada buktinya kalau orang itu tertular oleh anjing atau tertular oleh kucing atau tertular dari hewan peliharaan lainnya. Apalagi kalau si anjing itu kan ibaratnya dia ya cuma untuk mengantisipasi sih ya jaga jarak aja gak apa-apa antara kita dengan hewan peliharaan kita. Karena ya saat ini sih virus corona ini sedang ngeri-ngerinya. Ya memang virus corona itu memang mengesalkan ya. Jadi, apa bedanya dengan wabah, epidemi, dan pandemi?
Mari kita simak lagi jawabannya. Apa bedanya wabah, epidemi, dan pandemi? Nih dimulai dari wabah dulu ya. Wabah itu kecil tapi luar biasa. Wabah adalah peningkatan jumlah kasus yang jelas terlihat meski kecil jika dibandingkan dengan jumlah normal yang dapat diantisipasi. Sekarang epidemi. Epidemi adalah lebih besar dari wabah dan menyebar. Epidemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas. Kalau pandemi, dia udah di atasnya epidemi. Dia udah internasional dan di luar kendali. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke berbagai atau beberapa negara atau wilayah di dunia, ia sudah dianggap pandemi. Nah, sekarang kasus corona virus ini sudah epidemi. Udah pandemi. Sorry kalau tadi salah ya. Sekarang coronavirus itu dia udah pandemi. Nah, kalau dulu waktu pertama kali terjadi di Wuhan itu masih epidemi. Karena sekarang udah menyebar ke seluruh dunia, jadi dia udah kasusnya udah disebut pandemi. Jadi bedanya epidemi sama pandemi seperti itu. Wabah itu dia kecil. Nah, kalau epidemi dia di atasnya wabah. Nah, kalau pandemi dia di atasnya epidemi. Oke, sekian ya perjumpaan kita di sesi kali ini. Kembali lagi nanti bersama saya, Iwan. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan malas-malas belajar supaya cita-cita kalian tercapai dan semoga kondisi coronavirus ini segera berakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.